Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sinta Amalia Firdaus. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 4. Ini adalah NIM saya, yaitu 19882030046. Di dalam penelitian jurnal kali ini, saya mengangkat tema strategi pembelajaran daring KBTK Aisyah Bustanul Atfal 1 Candi di tengah pandemi. Berikut adalah abstrak yang saya lampirkan, yakni berisi penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi dan menganalisis strategi pembelajaran daring di tengah situasi pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kondisi pembelajaran yang dilakukan secara daring di KBTK Aisyah Bustanul Atfal sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan data dari hasil wawancara, rekaman, observasi, serta literatur. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan pernyataan, sehingga hal tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dari strategi pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem online selama pandemi COVID-19. Kemudian, di pendahuluan ini, adanya situasi pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak permasalahan, yakni media pembelajaran yang biasanya konvensional, sistem pembelajaran yang konvensional berubah menjadi serba online. Maka dengan itu, penting untuk mengetahui strategi pembelajaran yang tepat agar bisa tetap menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Beberapa di antaranya, yakni yang harus dipertimbangkan untuk menyusun strategi pembelajaran yang tepat adalah media pembelajaran, alokasi waktu, serta proses pendampingan dari orang tua atau guru kepada peserta didik. Di sini, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif seperti yang saya sampaikan sebelumnya di abstrak, yang mana pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai di dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Dan penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi pembelajaran daring di KBTK Aisyah Bustanul Atfal 1 Candi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian di dalam pembahasan ini saya mengutip dari ungkapan atau opini dari Zane yang dikutip oleh James Anderson. Setidaknya ada 4 strategi dasar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, yakni 1. Identifikasi serta penerapan kualifikasi perubahan tingkah laku dan pola-pola kepribadian dari seorang peserta didik. Yang kedua, pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah penggunaan langkah-langkah pendekatan metode dan pemilihan teknik belajar mengajar yang disesuaikan dengan penggunaan alat-alat belajar yang tepat. Kemudian yang keempat adalah penetapan kriteria standar untuk menilai suatu keberhasilan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Baik, tentang sekolahnya itu sendiri, sini saya melakukan observasi dan penelitian di KBTK Aisyah Bustanul Atfal 1 Candi Sidoarjo, yang mana tempat tersebut merupakan institusi pendidikan yang berdiri sejak tahun 2006. Sekolah tersebut memiliki visi misi yakni unggul dalam Intak dan Iptek, berwawasan masa depan dan menyenangkan. Sedangkan misinya adalah satu, memberikan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang eksploratif dan menyenangkan. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, seperti orang tua, dan lembaga dalam menciptakan proses belajar. Baik, yang kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran di sekolah ini awal mulanya adalah model sentra dan lingkaran dengan integrasi pendidikan Islam keaisyian dan kemuhammadiyahan.
Kemudian hal tersebut dikembangkan menjadi zona pada tahun 2005 sampai saat ini. Sejak tahun 2019, sekolah juga mengembangkan program tahfidz juz 30. Namun adanya pemberlakuan peraturan tentang kegiatan PJJ yang wajib diterapkan oleh setiap institusi pendidikan, maka program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. Selama kegiatan belajar daring atau PJJ, kegiatan ekstrakurikuler juga dibatasi. Jadi tidak semua ekstrakurikuler itu bisa dilakukan kembali. Bahkan sebagian besar juga terpaksa harus diberhentikan. Kemudian ada manajemen waktu dalam proses pembelajaran daring. Nah, manajemen waktu ini penting sekali karena ketika medianya berubah, otomatis fokus atau tingkat pemahaman anak itu juga perlu perubahan. Nah, maka dari itu perlu memperhatikan alokasi waktu karena ketika anak-anak harus belajar menatap layar, otomatis fokusnya ini tidak bisa bertahan dengan lama. Dan maka dari itu alokasi waktu yang diperlukan oleh TK Aisyah Bustanul Atfal Satu Candi ini adalah 30 sampai 45 menit. Untuk harinya sendiri dipisah. Jadi playgroup di hari Senin saja, TKA Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan TKB Selasa dan Kamis. Media pembelajaran daring interaktif sebagai strategi pendekatan terhadap peserta didik. Beberapa di antaranya yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran online adalah Google Meet, Zoom, WhatsApp, grup, video call, quizzes, dan YouTube. Nah, media-media ini memiliki fungsi yang tentunya berbeda-beda yang tentu juga akan menguntungkan dalam dunia pendidikan di masa pandemi seperti ini. Seperti misalnya Google Meet dan Zoom, WhatsApp, video call. Nah, itu aplikasi-aplikasi itu membantu siswa dan guru agar tetap bisa selalu berkomunikasi. Jadi selalu ada interaksi yang dibangun dari pembelajaran online tersebut. Jadi siswa itu tetap ada kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya, sehingga ada ruang komunikasi yang selalu tercipta selama proses pembelajaran. Kemudian untuk YouTube dan kuisnya sendiri itu bisa digunakan sebagai video pembelajaran yang beranimasi. Jadi anak-anak itu tidak bosan gitu. Ketika mereka harus membaca tulisan selalu, saya yakin gitu anak-anak juga akan merasa bosan. Maka dari itu KBTK Aisyah Bustanul Atfal 1 ini juga menyadari akan hal itu. Mereka menggunakan media pembelajaran lain yang menarik minat siswa untuk terus belajar. Maka di sini seperti yang dikemukakan oleh R. Ibrahim dan dikutip oleh Abdul Rahim Razak bahwa dalam interaksi belajar mengajar terjadi proses pengaruh mempengaruhi. Bukan hanya guru yang mempengaruhi siswa, tetapi siswa juga dapat mempengaruhi guru. Dari ungkapan tersebut juga menunjukkan bahwa interaksi langsung walaupun hanya melalui media pembelajaran online sangat diperlukan oleh guru dan peserta didik. Nah, baik. Bisa saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan setiap institusi pendidikan pada praktiknya menyesuaikan tujuan dan kondisi masing-masing. Hal tersebut mempertimbangkan prinsip sekolah, kondisi ekosistem sekolah seperti keterlibatan guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian untuk mewujudkan efektivitas dalam menjalankan strategi pembelajaran diperlukan metode dan teknik yang tepat juga sesuai. Adanya sistem pembelajaran daring dan kegiatan PJJ kepada jenjang pendidikan TK ini tentu menjadi implementasi yang baru. Sehingga perlu adaptasi yang tidak cepat karena media pembelajaran untuk anak-anak menjadi lebih terbatas gitu. Seperti yang kita tahu anak-anak sangat suka interaksi. Jadi ketika mereka tidak bisa bertemu satu sama lain, maka hal ini juga akan menghambat atau membatasi mereka. Begitu. Maka dari itu pemanfaatan teknologi melalui beragam aplikasi pembelajaran online yang menarik dan inovatif sangat membantu proses kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, dalam penyusunan jurnal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Candi, Ibu Nuri Arsy Darmiati, SPD selaku narasumber, yang telah mengizinkan saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Yang kedua, Bapak Mukhasin Amrullah, SUD, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah. Dan yang ketiga adalah rekan-rekan yang telah mendukung peneliti.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.